Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzana Hasifah. Saya dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya, yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aryandi SHMH. Baik, pada review jurnal hari ini yaitu Sistem Peradilan Pidana Progresif atau Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. Memahami gagasan hukum progresif. Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan Indonesia sangat buruk, terutama yang dilakukan oleh elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, sempat para petugas lembaga permasyarakatan atau LP. Kondisi ini dikuatkan oleh data TH atau Transparansi Internasional mengenai indeks persepsi yang mengatakan bahwa lembaga penegakan hukum merupakan lembaga yang paling korup di Indonesia. Terlepas apakah data itu akurat atau tidak, paling tidak hal itu menjadi salah satu bukti realistis potret penegakan hukum pidana saat ini. Hukum melalui peradilan yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan dapat menjadi sarana rekayasa sosial, keberandaan dan keadilan. Bahkan dapat menjadi sarana rekayasa social engineering masyarakat. Kenyataannya malah menimbulkan anarki sosial yang berkepanjangan. Tidak sedikit polisi yang merubah perkara hanya demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi. Putusan-putusan pengadilan sering terjadi atau tidak terima di masyarakat. Keadaan seperti itu terparah dengan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kurang terpuji dan melakukan perbuatan yang mencoreng diri dari lembaganya sendiri. Salah satu usaha yang mengatasi problem di atas adalah dengan merubah cara pandangnya, pola pikir, dan paradigma aparat penegak yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya. Penegak yang tidak lagi menunggu pusatnya, melainkan beralih kepada manusia. Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam berhukum. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan normatif yang harus diikuti kemauannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan hukum progresif. Seperti Raharjo merupakan pakar yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif, menawarkan perspektif, yaitu prediktif dan cara mengatasi sekumpulan hukum di Indonesia. Progres berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab hendaknya zaman dengan segala atas dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan pada aspek mobilitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video.